mau ngobrolin tentang anak-anak. Di kelas berapa ya? Kelas 9. Kelas 9. Kira-kira ada masalah ya? Iya nih Pak. Pertama nih, kan saya wali kelas yang kelas 9. Oh iya. Terus mengampu mata pelajaran ini. Nah setiap kali belajar sama saya, anak-anak itu pertama banyak nawar. Banyak nawar ya? Iya banyak nawar. Oh, Pak. iya. Banyak nawar. Kalau misalnya dikasih tugas, kemudian Bu jangan banyak-banyak Bu, sedikit aja Bu tugasnya. Oh gitu ya? Iya. Kemudian kayak yang berani gitu Pak, apa karena awal kelas atau karena bilang sama guru perempuan. Terus kalau belajar, kalau misalnya dikasih tugas, sebagian banyak yang laki-laki itu tidak mengerjakan tugas. Jadi kelihatan kayaknya nggak berminat deh di IPA itu, nggak suka gitu kalau belajar IPA itu. Jadi hanya sedikit saja yang mengerjakan tugas untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuannya lumayan kalau misalnya mengerjakan tugasnya lengkap gitu ya. Jadi kelihatan males gitu kalau pas saya mau masuk tuh, ini pelajaran IPA kayak gitu nih Pak. Oke, berarti tujuan Ibu ini katakan maksud saya ya gitu. Jadi tujuannya ingin coba mencari ya minimal curhat lah gitu ya. Iya, minimal curhat mengenai permasalahan di kelas atau nanti kita bareng-bareng mencari apa sih solusinya gitu ya. Kalau misalkan di kelas itu apa hanya kelas 9 gitu ya? Kelas yang lain itu agak mending apa gimana itu? Kelas 7 sampai 8 mending sih Pak, cuman masih agak sama aja ininya permasalahannya, cuman yang lebih berat tuh kelas 9. Oh, kelas 9 ya. Padahal kan maksudnya kelas 9 itu udah bentar lagi mau lulus, mau ada ujian, tapi kesini malah tambah kelihatan gak berminat gitu kalau belajar ini. Oke, iya. Dari awal pas Ibu masuk atau mungkin di akhir-akhir ini gitu. Anak ininya. Ya, anak-anak seperti itu gitu ya. Gitu. Tadi misalkan banyak komplain gitu ya. Iya. Banyak katakanlah nawar gitu kan, seolah mereka itu kayak lebih berani gitu ya. Gitu. Ini Pak, kalau di awal pembelajaran banget enggak ya. Berarti di akhir-akhir ini ya. Nah, kalau gitu kira-kira tuh melihat permasalahan yang Ibu utarakan tadi, rencana apa gitu ya? Ibu tuh kan misalkan tahu permasalahan dari anak banyak komplain, terus agak-agak kurang minat gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira apa tuh rencana yang harus Ibu lakukan gitu ya? Dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Kayaknya yang pertama meningkatkan minat dulu gitu ya Pak. Minat ya? Ya, meningkatkan minat dulu. Kalau misalnya bisa nggak bisa itu nomor 2 kayaknya Pak. Yang pertama biar anaknya tertarik dulu aja belajar IPA-nya gitu. Minatnya biar meningkat gitu. Nggak kelihatan yang males, kelihatan yang enggak banget ke IPA tuh. Oh iya. Jadi kayaknya minatnya dulu yang didorong ya, yang dinaikkan gitu. Nah, kira-kira tuh dengan untuk menaikkan minat itu dengan apa gitu strateginya? Apa misalkan Ibu menggunakan model atau menggunakan media gitu? Iya, kayaknya harus pakai strategi lain gitu Pak yang tidak biasa dengan sehari-hari. Kan kalau biasanya datang ke kelas, buku paket, kerjakan. Oh iya. Kayaknya sekarang biar anak tertarik harus ada media yang cukup jadi perhatian anak gitu ya Pak. Oke, media ya. Iya, medianya kayaknya harus lebih menarik gitu biar anak tuh antusias tertarik gitu. Kemudian kayaknya ke model ya Pak, model pembelajarannya
kalau ceramah-ceramah saja kayaknya anak-anak malah ngantuk, bukan malah berminat belajar IPA-nya. Modelnya nanti mungkin bisa jadi anaknya ngelakuin langsung gitu Pak, gitu. Karena kan anak usia segitu SMP energinya masih besar, maka kayaknya kalau misalnya ngelakuin langsung di kelas kayaknya lebih menarik gitu. Oke, siap-siap. Berarti rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu coba menggunakan media dan model gitu ya, biar nanti si anak tuh katakan langsung mengerjakan gitu. Mereka terlibat langsung gitu ya. Artinya memang nanti di kelas bukan hanya didominasi oleh guru ya, tapi siswa yang mengerjakan, mereka lebih dominan mengerjakan tugas-tugas gitu atau praktek gitu ya. Oke Ibu, nanti kira-kira nih setelah rencana tindak lanjut, siapa yang mau Ibu libatkan ya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas 9? Mungkin nanti ngobrol sama kasih kurikulum gitu Pak. Oh, kasih kurikulum ya? Iya. Ya. Kemudian kan ini juga salah satunya share ke curhat ya. Iya. Cerita ke Iya. rekan guru juga gitu. Biar nanti bisa jadikan punya ide-ide lain yang lebih ini. Siap. Oke Ibu, mudah-mudahan Ibu nanti berhasil ya di proses perbaikan proses pembelajarannya dengan tadi menggunakan media dan model ya. Itu nanti mungkin saya pengen lihat gitu ya rencana yang akan Ibu lakukan. Ya. Gitu Terima aja. kasih ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu Nisa dan Pak Wahid. Ucapan terima kasih sama Pak Wahid yang sudah beberapa kali berkunjung ya mendampingi saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 yang pada siang hari ini sampai pada tahapan supervisi ya, berbasis coaching gitu. Jadi kita sudah melakukan observasi, terus sudah observasi, dan hari ini pasca ya Bu ya, pasca observasi. Nah, dari kegiatan kemarin yang kita lakukan di kelas ya Bu Nisa ya, kemarin di kelas 9 ya. Di kelas 9 mata pelajaran IPA. Bagaimana tuh setelah Ibu katakan menggunakan media ya, menggunakan model, gimana tuh perasaan Ibu gitu ya? Gitu. Yang pertama senang, ya. Kemudian lihat anak-anak aktif belajar, antusias, dan yang kedua sebenarnya bebannya, capeknya itu berkurang gitu Pak ya, kalau misalnya pakai model ya. Saya sebagai guru kalau misalnya pakai ceramah saja itu kan banyak menguras energi.
Ya. Jadi gurunya saja yang aktif gitu. Tapi kalau kemarin pakai mode, pakai media, maka kita hanya cukup mengarahkan saja anak-anak yang aktif belajar, aktif bertanya, aktif berkolaborasi bersama teman-temannya. Dan itu buat saya membanggakan gitu. Oke, iya. Jadi sebetulnya menggunakan model media itu lebih membantu ya, Iya, lebih betul, membantu guru di kelas gitu. Hanya mungkin di persiapannya itu ya, di persiapannya aja agak sedikit repot kali ya, Iya, pasti betul. persiapannya. Tapi katakanlah model dan media yang ibu pakai kemarin itu sedikit atau besarnya membantu permasalahan siswa ya. Iya. Kemarin itu permasalahannya kan siswanya kurang aktif. Kayak nggak berminat, bertanya pun enggan. Iya. Kalau lihat tujuan ya, proses pembelajaran kemarin itu apa ya? Ya, ini kan materinya zat adiktif ya Pak. Iya. Jadi peserta didik itu mampu menganalisis dampak negatif dari zat adiktif yang diambil contohnya itu rokok bagi kesehatan manusia. Jadi dianalogikan tisu itu sebagai organ pada tubuh manusia dan mereka melihat langsung ternyata hanya dengan sebatang rokok saja tisunya sudah kotor. Oh iya. Jadi harapannya ketika mereka mempraktekkan, melihat, ya jauhi rokok gitu ya. Begitu Pak. Iya. Dan bisa jadi kan nanti ilmu yang didapatkan di sekolah bisa dijadikan pembelajaran juga buat di rumah buat anggota keluarganya gitu. Kalau memang ada yang merokok seperti itu. Iya. Ya kalau lihat proses yang kemarin itu memang sangat luar biasa nanti dampak yang diberikan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan masyarakat kita di lingkungan sekolah itu hampir semuanya untuk orang-orang dewasa perokok aktif ya. Jadi mungkin nanti harapannya mereka tahu tuh betapa bahayanya merokok gitu ya. Nah kalau misalkan saya kasih rentang gitu ya dari tujuan pembelajaran, rentang dari 1 sampai 10 gitu ya. Kira-kira tuh ibu tuh ada di posisi mana? Apa posisi 11 atau 12 gitu? Sepertinya posisi 8 ya Pak. Ya 8 ya. Iya. Posisi 8. Karena sudah terlihat anak antusias, mau belajar, aktif, berkolaborasi dengan teman. Walaupun nanti kan secara pengetahuannya ya mudah-mudahan mengikuti gitu karena memang kan langsung melakukan anak-anak. Oke, siap. Jadi di 8 ya. Itu kalau saya yang melihatnya ini bisa di posisi 9 loh ya gitu. Karena lihat keaktifan siswa itu kelihatan bersemangat ya. Bersemangat untuk mempraktekkan, mencari air, terus bolongin botol aqua ya. Jadi anak kelihatannya sangat menikmati. Kayak kalau misalkan tadi ibu di rentang 8 ya, di rentang 8 kalau misalkan saya kasih skala dari 1 sampai 10. Nah itu mungkin Pak Pepe ya. Jadi kita sudah melakukan itu ya, melakukan observasi dan tadi pasca gitu. Jadi ya beberapa kata lah dari Pak Pepe sebagai closing statement untuk tugas yang ini gitu. Pak Pepe silakan. Iya, terima kasih Pak Didi atas waktunya. Dari wawancara atau misalkan wawancara ya tadi pengamatan saya pasca observasi itu ya tadi ya. Bu Nisa sudah melakukan pos pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menggunakan media dan juga model yang menarik
sehingga anak merasa bahagia gitu kan ya, Ya. timbul rasa kreatif gitu kan ya, dan mudah untuk diarahkan. Rasa senang itu datang dari mereka kan ya, sehingga belajar itu bukan menjadi beban. Nah, itu yang saya apresiasi Pak Didi ya. Ya, betul. Gitu kan ya, seperti itu. Terus dari percakapan tadi, Pak Didi sudah mengarahkan atau sudah menggali dari Bu Nisa tujuannya tadi kan, terus memberikan umpan balik. Terus tadi dia saya lihat area pengembangan yang mau dicapai oleh Bu Nisa seperti apa kata Pak Didi kan ya. Sehingga saya lihat di sini adalah antara Pak Didi dan Bu Nisa itu betulnya suatu kemitraan gitu kan ya. Walaupun Pak Didi supervisor gitu kan, kemitraan. Nah, itulah teknik ini yang bagus gitu kan ya, yang sedang dikembangkan teknik coaching seperti ini lah gitu kan. Jadi bukan misalkan menjudge Bu Nisa gini-gini enggak. Tapi ada suatu kemitraan gitu kan ya. Gitu. Jadi langkah terakhir tadi adalah ada hasil observasi berupa nilai gitu ya, yang menggambarkan pencapaian kompetensi dari Bu Nisa gitu kan ya, gitu kan. Tapi kan bukan yang menilainya Pak Didi, tapi Bu Nisa gitu kan menyampaikannya. Nah, inilah yang baik seperti ini gitu kan ya. Jadi harapan saya semoga ini menjadi masukan nanti buat satuan pendidikan gitu ya, bahwa teknik-teknik yang seperti inilah yang harus kita lakukan dan laksanakan. Jadi supervisi yang seperti inilah gitu kan ya, yang harus kita lakukan. Barangkali itu saja Pak Didi dan Bu Nisa ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pepe, dan untuk Bu Nisa ya, semoga untuk kedepannya gitu ya lebih menginspirasi lagi gitu ya gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang juga mungkin akan mendorong ya saya juga sebagai guru dan rekan-rekan yang lain gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam